Malam saat api turun dari langit. Kisah Nabi Elia di Gunung Karmel. 1 Raja-Raja 18. Look at him drown the offering. He is a fool. Langit sore di Samaria tampak kelabu. 3 tahun, tanah ini tak melihat hujan. Rumput kering, sungai-sungai mati. Orang-orang menatap langit kosong. Tapi Tuhan diam. Dan di tengah keheningan itu, muncullah satu sosok. Elia, Nabi Tuhan yang pernah mengucapkan kata yang menutup langit. Kini ia kembali, bukan untuk bersembunyi, tapi untuk menantang seluruh bangsa yang berpaling dari Allah yang hidup. Pertemuan dengan Ahab. Raja Ahab berdiri dengan wajah murka. Engkaukah yang mencelakakan Israel, Elia? Tapi Elia tidak gentar. Ia menatap mata sang raja dan berkata, Bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau dan keluarga ayahmu, karena kamu meninggalkan perintah Tuhan dan mengikuti Baal. dan di sanalah Elia melemparkan tantangan. Suruhlah seluruh Israel berkumpul di Gunung Karmel, beserta 450 nabi Baal dan 400 nabi Asyera. Kita lihat siapa Allah yang benar-benar hidup. Look at him, alone in his rags. He thinks his God answers hermits on mountaintops. Di puncak Gunung Karmel. Gunung Karmel hari itu seperti panggung besar. Orang-orang dari seluruh negeri datang. Di satu sisi, ratusan nabi Baal berpakaian indah, membawa pedang dan dupa. Di sisi lain, satu orang, Elia, dengan jubah lusuh dan mata yang menyala karena iman. Elia berdiri dan berseru, Berapa lama lagi kamu akan bimbang di antara dua pendirian? Jika Tuhan itu Allah, ikutlah dia. Tapi jika Baal itu Allah, ikutlah dia. bangsa itu diam. Tidak ada yang berani menjawab. Keheningan itu menusuk. Sebelum Elia berkata lagi, Kita buat 2 mezbah, satu untuk Baal, satu untuk Tuhan. Siapapun yang menjawab dengan api dari langit, dialah Allah yang benar. pagi menjelang siang, nabi-nabi Baal mulai memanggil-manggil nama dewa mereka. Baal, dengarlah kami. Hear us! Teriakan mereka menggema di Karmel. Mereka menari, meloncat-loncat di sekeliling mezbah. Tapi tak ada suara, tak ada jawaban. Perhaps he is... Elia menatap mereka dan tersenyum sinis. Berserulah lebih keras, mungkin dia sedang tidur atau sedang bepergian. Bangunkan dia. Mereka semakin gila. Mereka menoreh-noreh diri mereka dengan pedang, darah mengucur ke tanah. Tapi langit tetap bisu. Sampai sore, tak ada api, tak ada tanda, tak ada dewa yang menjawab. Saatnya giliran Elia. Elia melangkah maju perlahan. Ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah roboh. Ia mengambil 12 batu, satu untuk setiap suku Israel. Lalu ia menggali parit di sekelilingnya. Ia menaruh kayu, memotong lembu, dan meletakkannya di atas mezbah. Tapi ia tak berhenti di situ. Ambillah air 4 buyung dan tuangkan ke atas korban bakaran. Sekali, 2 kali, 3 kali. Air mengalir, membasahi semuanya, bahkan memenuhi parit. Semua orang terdiam. Bagaimana api bisa menyala? Kalau semuanya basah, doa yang menggetarkan langit. Elia menengadah. Ia tak menjerit, tak menari, tak berteriak, hanya berdoa dengan suara tenang. Tuhan, Allah Abraham, Ishak, dan Israel, hari ini biarlah mereka tahu bahwa Engkaulah Allah di Israel dan bahwa aku ini hamba-Mu. Jawablah aku, ya Tuhan, supaya bangsa ini tahu bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka berbalik. Hening sejenak, angin berhenti, dan tiba-tiba api turun dari langit, menyambar mezbah itu, melahap korban, kayu, batu, bahkan air di parit. Cahaya itu membutakan mata semua orang. Satu-satunya suara hanyalah desis api dan pekik ketakutan. Bangsa itu tersungkur dan berteriak,
Tuhan dialah Allah. Tuhan dialah Allah. Hujan pertama. Tak lama setelah itu, Elia naik ke puncak gunung. Ia berlutut, wajahnya di tanah. Ia berdoa lagi. Bukan minta api, tapi minta hujan. Tahun tertutup kini terbuka. Petir menyambar. Hujan turun deras, membasahi tanah yang kering, membasahi hati yang selama ini keras dan kering dari iman. Makna di balik api. Malam itu, bukan cuma api yang turun dari langit, tapi api iman yang menyala di hati bangsa itu. Tuhan tidak butuh jumlah besar untuk menunjukkan kuasanya. Ia hanya butuh satu hati yang berani percaya, satu orang yang berani berdiri ketika semua berlutut pada yang palsu. Dan mungkin hari ini Tuhan masih mencari orang seperti Elia, yang berani berkata, biar dunia berlutut pada berhala-berhala modern, tapi aku akan tetap berdiri bagi Tuhan yang hidup.